Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Desa Setiawan dari kelas 10 Bahasa, absen 01, akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dapat dipindahkan. Yang kedua, tentang perangkat lunak atau software. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Yang ketiga yaitu pengguna. Pengguna merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, firmware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung antara satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada 6. Yang pertama, komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mini prosesor seperti CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain yaitu ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua yaitu komputer personal. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Yang ketiga yaitu mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat yaitu mini komputer. Mini komputer ini berbeda dengan komputer personal. Komputer mini memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Jenis-jenis komputer selanjutnya yaitu komputer mainframe. Mainframe ini berukuran lebih besar dibanding dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Selanjutnya ada superkomputer. Superkomputer ini dibandingkan dengan komputer lainnya, dia memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah dan instruksi per detik yang dapat dihitung oleh FLOPS. Selanjutnya saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Jenis-jenis interaksi manusia dan komputer. Yang pertama berbasis GUI atau Graphical User Interface. Berbasis GUI merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua yaitu antarmuka berbasis perintah. Antarmuka berbasis perintah merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka ini menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima atau yang terakhir, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Seperti melalui keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Berikutnya tentang sistem operasi.
Sistem operasi atau yang disingkat dengan OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum program komputer. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Bagian-bagian dari sistem operasi ada 4. Yang pertama yaitu mekanisme boot, berguna untuk meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua yaitu kernel, inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga shell, yang bertugas membaca input dari penggunanya. Yang terakhir yaitu driver, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi sistem operasi secara rinci. Yang pertama mengendalikan input atau output. Yang kedua, mengelola file seperti copy, save, delete. Yang ketiga, menangani komunikasi dengan jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengolah memori. Sekian penjelasan tentang sistem komputer. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.